Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena penyertaannya dan kasih-Nya lah kita masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Kle Eken Tandipuang, NIM 250211040044. Memulai perenungan kita pada saat ini, pembacaan kita terambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, alangkah baiknya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami datang untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman yang Kau taburkan dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari hati yang keras, dari gangguan dunia, dan dari iblis yang mencobai kami untuk tidak patuh pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Judul pembacaan firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang-orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan telah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan telah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya setiap yang mendengar mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kehikmatan dunia, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Firman Tuhan. Amin. Teman-teman yang sama dikasihi dalam Tuhan, dari pembacaan ini saya angkat satu tema, hati yang subur bagi firman. Hati yang subur bagi firman. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 yang menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Seorang penabur benih ke berbagai jenis tanah di pinggir jalan, di atas batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Kemudian menjelaskan bahwa benih itu adalah firman Allah, dan tanah itu adalah hati manusia. Melalui perumpamaan itu, Yesus tidak hanya ingin kita mendengar, tetapi juga memahami dan menanggapi firman dengan benar. Teman-teman dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam perenungan kali ini saya juga akan membagi pokok pembahasan perenungan kita pada saat ini dalam beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, harapan ekskatologi, karunia memahami kerajaan Allah dan cara mendengar firman. Yang kedua, ketakutan penabur dan pemberita firman. Yang ketiga, kesediaan dan kemauan untuk mendengar dan membiarkan firman bertumbuh. Kita masuk ke pokok pembahasan perenungan kita yang pertama, harapan ekskatologis, karunia memahami kerajaan Allah dan cara mendengar firman. Teman-teman dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita dapat kembali melihat pada ayatnya yang ke-10. Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-10, lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi orang-orang lain hal itu diberitakan perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Dari ayat ke-10 ini, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa kepada kita semua telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Dan arti dari ayat ke-10 ini sendiri mengajarkan bahwa dengan mendengar firman Allah bukan sekedar aktivitas telinga, melainkan karunia rohani. Orang-orang yang sungguh-sungguh membuka hati dan menerima pengertian tentang kerajaan Allah, sebuah kerajaan sedang bertumbuh sekarang dan digenapi pada akhir zaman. Teman-teman yang sama dikasihi dalam Tuhan, firman yang kita dengar pada hari ini juga mempersiapkan kita bagi kehidupan kekal kelak. Karena itu, cara kita mendengar firman sangatlah penting. Bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang siap diubahkan.
seperti tanah yang subur, hati yang rendah dan